Tahukah kita buku kitab Philokalia? Philokalia itu artinya cinta akan keindahan. Jadi buku Philokalia ini adalah sebuah buku tulisan-tulisan bapak-bapak suci, para biarawan dari mulai abad ke-4 sampai ke-15. Jadi sebuah perenungan yang mendalam. Kalau di Protestan, di Katolik mungkin sebuah renungan harian begitu. Renungan harian, tetapi ini ditulis dengan kesucian hati di biara. Jadi istilah-istilah di Philokalia itu ada beberapa istilah di kitab Philokalia. Nah, kita akan membaca istilah dari buku istilah-istilah Philokalia itu. Yang pertama adalah nepsis. Nepsis artinya berjaga-jaga atau kesadarsiagaan atau keterpusatan perhatian batin. Jadi salah satu penekanan utama Philokalia adalah kejaga-jagaan batin. Markus 13 ayat 33. Para pengarang yang karya-karyanya dimasukkan dalam Philokalia itu disebut sebagai para bapa nepsis, yaitu para bapa yang sadar waspada batin karena penekanan yang amat besar yang mereka tempatkan pada kesadaran batin atau kesiagaan batin. Kata Yunani nepsis artinya adalah berjaga-jagaan atau kesiapsiagaan. Kejaga-jagaan atau kesiapsiagaan. Nepsis artinya berada dalam keadaan sepenuhnya hadir di mana kita berada. Sama seperti seorang ibu yang sepenuhnya hadir pada suara yang paling kecil dari bayinya yang sedang diletakkan dalam box bayi. Meskipun pada saat dia menelepon atau sedang membersihkan lantai dengan menggunakan mesin pembersih yang bising suaranya. Kemuliaan Allah adalah seorang manusia yang hidup sepenuhnya, kata Jana Suci Irenaeus. Hidup sepenuhnya artinya sadar, siaga, berjaga-jaga, memusatkan perhatian kepada Allah. Apa yang dituntut? Nasihat dari si Jana Suci Theophan sang penyendiri adalah keberhidupan secara terus-menerus kepada Allah. Keberhidupan yang hadir pada saat engkau berbicara, membaca, melihat, atau menyelidiki sesuatu. Kejaga-jagaan seperti itu menutup jalan bagi pikiran-pikiran iblis yang akan masuk menyerbu hati kita, sehingga memampukan pikiran untuk memusatkan pada hanya satu saja yang perlu. Jadi dari Lukas 10 ayat 42. Pikiran dari yang memusatkan perhatian adalah prajurit penjaga, si penjaga yang tak pernah tidur, yang ditempatkan di dalam Yerusalem batinlah, tulis Jana Suci Serapim dari Sarof. Para bapak padang gurun menceritakan kisah berikut ini mengenai kejaga-jagaan batin. Abah Yohanes si cebol memberikan nasihat ini. Berjaga-jaga artinya duduk di dalam kamar kerahibanmu dan selalu mengingat Allah. Inilah yang dimaksud dengan kata-kata aku sedang berjaga-jaga dan Allah datang kepadaku. Dari Matius 25 ayat 10. Saat kita dalam berjaga-jaga, siap waspada dan penuh perhatian, itulah Allah datang kepada kita. Para bapa dari Philokalia itu menasihati kita agar
kepenuh perhatian menjadi efektif. Itu harus dipadukan dengan doa. Doa dan kepenuh perhatian. Apabila kejaga-jagaan itu menjumpai seorang pencuri atau pikiran-pikiran iblis, khayalan-khayalan palsu, berusaha untuk menerobos masuk, itu langsung memohon pertolongan melalui doa. Doa puja Yesus. Para Bapak Pilokalia menasehati kita untuk menempatkan penjaga di pintu gerbang pikiran kita dan menjadi penjaga pintu dari hati kita. Sang Theophan, sang penyendiri, menulis, sesudah setiap pikiran diusir keluar dari jiwa oleh ingatan akan hadirat Allah, berdirilah di pintu dari hati dan perhatian secara hati segala sesuatu yang masuk atau yang keluar dari sana. Jadi jiwa oleh ingatan itu bisa juga disebut sebagai zikir. Jana suci Nikodemus dari Gunung Suci, Gunung Athos di Yunani, membunyikan terompet panggilan untuk menjaga semua alat-alat indera yang disebutnya sebagai pintu-pintu masuk kepada dosa. Jana suci SH telah mencatat si musuh sedang berdiri dan sedang memperhatikan siang dan malam. Langsung menatap pada mata kita untuk mendeteksi jalan masuk yang mana dari indera kita yang akan terbuka baginya untuk masuk. Sekali dia telah masuk melalui salah satu dari indera kita karena kurangnya kewaspadaan kita, maka anjing jahat yang tak tahu malu ini akan menyerang kita lebih jauh dengan anak-anak panahnya. Kita juga harus berjuang untuk melindungi indera-indera kita karena melalui mata yang selalu ingin tahu saja membuat kita jatuh ke dalam dosa, keinginan, dan melakukan percabulan dan persinahan di dalam hati, sebagaimana yang dikatakan oleh junjungan agung kita dari Matius 5 ayat 28. Ada juga percabulan dan persinahan dari indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecap, indera sentuhan, dan semua indera secara bersama-sama. Oleh karena itu, Jana suci Gregorius, sang teolog, atau Jana suci Gregorius dari Nazianzus, telah menulis nasihat yang penuh kepahlawanan kepada seorang anak dara. Wahai perawan, jadilah sungguh-sungguh perawan dalam telinga, dalam mata, dan dalam lidah. Setiap panca indera yang liar ke sana sini itu berbuat dosa. Jana suci Gregorius dari Nisa juga mengatakan, Tuhan telah mengatakan aku percaya mengenai semua indera, sehingga dengan mengikuti sabdanya kita dapat menyimpulkan orang yang mendengar secara bernafsu, orang yang menyentuh, dan orang yang menggunakan setiap daya batin yang ada di dalam secara bernafsu untuk melayani kenikmatan tubuh, sesungguhnya telah melakukan nafsu-nafsu tadi dalam hatinya. Jana suci Singletiki yang bijaksana menasihati, meskipun kita tidak mengingininya, pencuri-pencuri itu akan masuk melalui indera-indera kita. Karena bagaimana mungkin suatu rumah tidak digelapkan oleh asap yang masuk dari luar, melalui jendela-jendela dan pintu-pintu yang telah ditinggalkan terbuka. Evagrius dari Pontus mengatakan, jadilah penjaga pintu bagi hatimu, dan jangan biarkan pikiran maupun apapun masuk tanpa mempertanyakannya.
Tanyailah masing-masing pikiran itu satu persatu. Apakah engkau di pihak kami atau di pihak musuh-musuh kami? Dan jika itu adalah yang di pihak kita, maka itu akan memenuhimu dengan keteduhan. Penjaga yang selalu siap siaga yang ditempatkan di pintu gerbang harus selalu membuang keluar apa yang dilemparkan masuk oleh iblis. Sebagaimana kisah berikut yang diilustrasikan oleh para bapak gereja mula-mula. Seorang tua-tua berkata kepada seorang rahib, "Iblis itu adalah musuhnya, dan engkau sendiri adalah rumahnya. Musuh tak akan pernah berhenti melemparkan semua yang diremukkannya ke dalam rumahmu, mencurahkan segala macam kenajisan atasnya. Tugasmulah untuk tidak lalai melemparkannya lagi keluar. Kalau engkau tidak melakukannya, rumah itu akan dipenuhi dengan segala macam kenajisan, dan engkau tak dapat lagi masuk ke dalamnya. Tapi semua yang oleh pihak lain mulai dilemparkan masuk, engkau harus melemparkannya lagi keluar sedikit demi sedikit. Dan oleh kasih karunia Kristus, rumahmu akan tetap tinggal murni." Jana suci Kaisioni menerangkan mengapa menempatkan suatu penjaga di pintu gerbang. Dari pikiran itu sangat hakiki. Dia menulis, sementara anak-anak Babilonia dengan istilah ini yang dimaksudkan adalah pikiran-pikiran jahat yang masih muda. Kita harus menghempaskan mereka ke tanah dan meremukkannya pada batu karang yang adalah Kristus. Dari Mazmur 137 ayat 9 dan 1 Korintus 10 ayat 4. Jika pikiran ini tumbuh makin kuat karena kita memberikan persetujuan atasnya, kita tidak akan dapat menguasai pikiran itu dengan mudahnya, yaitu tanpa kesulitan dan kerja keras. Nah, demikian istilah dari nepsis. Kita akan bahas istilah lain dari filokalia di video berikutnya. Salam.